dengan penyampaian yang mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Pada pembahasan berikutnya, ini juga beliau menjabarkan secara rinci dan sangat mendasar, yaitu bab tentang mabuk cinta. Dan ini pembahasannya cukup luas, Bapak Ibu jamaah sekalian. Beliau mengawali bab ini dengan menyatakan bahwa fa aslu kulli fi'lin wa harakatin fil alam minal hubbi wal iradati. Dia mengatakan setiap perbuatan dan setiap gerakan di alam ini itu secara asal motifnya, dasarnya adalah karena adanya cinta dan keinginan. Jadi Bapak Ibu jamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak bosan-bosannya kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang faktanya Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Khususnya nikmat yang paling besar ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang mengenal risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu tergerak untuk mempelajarinya, mendalaminya dan memahaminya, kemudian melaksanakan dan mengamalkannya. Maka ketika Rasulullah diutus, itu merupakan nikmat yang paling besar kepada umat manusia. Sementara kita berada di barisan orang-orang yang mengikuti dengan setia ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka tentu kita mendapat anugerah dan karunia serta nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila kita diberi sesuatu yang berharga, biasanya kita sangat care, kita sangat menjaganya, kita sangat menyayanginya. Begitu pula seharusnya ketika kita mendapat nikmat yang terbesar, yang paling mahal, yaitu hidayah, maka kita berusaha untuk menjaganya. Jangan sampai hidayah tersebut lepas dari diri kita, terlebih di akhir zaman di mana fitnah begitu dahsyat sehingga banyak orang yang tadinya mendapatkan hidayah lalu Allah cabut kembali hidayah tersebut. Berapa banyak orang-orang yang sebenarnya diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, kepintaran, pendidikan yang tinggi, kemudian juga bahkan mereka sudah belajar agama cukup lama, tapi karena terkena fitnah dunia ini, maka dia kehilangan semua itu, kehilangan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hadir di tempat ini, kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita luangkan waktu sejenak ini dalam rangka menjaga hidayah yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas hidayah hingga ajal menjemput kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung 10 Ramadan yang kedua dan akan memasuki 10 Ramadan yang terakhir. Ini adalah kesempatan emas bagi kita di putaran-putaran terakhir. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa semangat dan bisa memaksimalkan ibadah serta amal soleh di bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Bagaimana cara menyelamatkan hati dari tipu daya syaiton. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hilah, yaitu upaya merekayasa aturan Allah Subhanahu wa taala agar dia terlepas dari beban syariat, atau sesuatu yang tadinya diharamkan oleh Allah lalu dimanipulasi menjadi seolah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kitab Ighatsatul Lahfan ini kitab yang cukup tebal, dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam menjelaskan pasal demi pasal, bab demi bab itu sangat rinci, bahkan sangat-sangat mendasar sekali. Namun agar kita mudah memahaminya dan agar segera mengamalkannya, saya dengan berbagai kelemahan berusaha menyajikannya dengan cukup singkat. Sebenarnya seperti bab tentang hilah itu, kalau saya lihat itu puluhan halaman. Beliau merincinya sampai puluhan halaman. Namun sekali lagi untuk memudahkan, maka dengan segala kelemahan kekurangan saya rangkum dan saya sajikan dengan penyampaian yang mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Pada pembahasan berikutnya ini juga beliau menjabarkan secara rinci dan sangat mendasar, yaitu bab tentang mabuk cinta. Dan ini pembahasannya cukup luas Bapak Ibu jamaah sekalian. Beliau mengawali bab ini dengan menyatakan bahwa fa aslu kulli fi'lin wa harakatin fil alam minal hubbi wal iradati. Dia mengatakan setiap perbuatan dan setiap gerakan di alam ini itu secara asal motifnya, dasarnya adalah karena adanya cinta dan keinginan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, secara asal apapun yang dilakukan makhluk termasuk oleh kita,
perbuatan apa saja itu sebenarnya dasarnya karena adanya cinta dan keinginan. Kalau tidak ada cinta dan keinginan, maka tidak ada perbuatan. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ada sebagian pergerakan di alam dunia ini yang merupakan tabiat, atau juga ada yang merupakan tekanan atau dipaksa oleh kekuatan lain yang menggerakkannya. Sehingga di sini beliau menjelaskan di alam ini gerakan atau sesuatu yang dilakukan oleh makhluk ini ada yang disebabkan karena keinginan dan cintanya, ada yang karena memang kebiasaannya, ada yang memang sifatnya itu diarahkan, ditekan oleh unsur lain. Beliau mengatakannya dengan unsur mahabbah, kemudian tobaiyah dan qasriyah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus juga beliau menjabarkan dalam bab-bab awal tentang berbagai macam tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tugas malaikat itu ada yang menjaga langit, memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertugas juga menggerakkan benda-benda langit seperti matahari, rembulan dan lain-lainnya. Kemudian juga ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan, ada yang menyampaikan wahyu, ada yang meniup sangkakala dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW pernah dalam sebuah doa beliau menyebutkan 3 malaikat sekaligus, yang mana 3 malaikat ini adalah penghulu para malaikat. Beliau mengatakan, wahai Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, dan Tuhannya Israfil. Disebut 3 malaikat secara berurutan, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya untuk menghidupkan hati manusia. Dan malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, tugasnya untuk menghidupkan bumi. Hidup tuh tanaman-tanaman dan manusia hidup di dalamnya. Dan malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah meniup sangkakala, yang kedua menghidupkan semua makhluk yang pernah hidup dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 malaikat ini termasuk penghulu dari para malaikat, terutama malaikat Jibril alaihissalam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan bab tentang cinta ini dengan kaitannya jebakan syaitan. Nanti insya Allah pada beberapa pertemuan akan kita bahas secara rinci. Karena beliau menyadari, memahami bahwa yang menjadi motif manusia melakukan sesuatu itu karena keinginan dan cinta. Maka kalau cinta ini diarahkan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menggerakkan pelakunya kepada perbuatan yang Allah inginkan. Dan kalau cinta ini diarahkan kepada sesuatu yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya akan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semua gerakan kita, perbuatan kita itu dasarnya karena keinginan dan cinta, maka di sanalah letak kesempatan syaitan untuk menjebak kita agar kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sisi cintanya saja syaitan bisa menjebak manusia agar manusia ini bisa jadi dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, atau mendahulukan cintanya kepada selain Allah daripada Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya mengutip sebuah hadis sebagai gambaran betapa besarnya pengaruh cinta dalam kehidupan seorang manusia, karena adanya perbuatan disebabkan adanya cinta, dan ketiadaan perbuatan karena ketiadaannya cinta. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis di mana Rasulullah menggambarkan, menjelaskan tentang orang-orang yang akan merasakan manisnya iman,
beliau juga cantumkan dalam bab-bab ini, ada 3 perkara di mana ketika seseorang itu mendapati dalam dirinya 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dan manisnya iman adalah as-sakinah wal itmi'nan. Sakinah, ketenangan, dan tumakninah. Jadi yang dimaksud manisnya iman adalah ketenangan batin, ketentraman hati. Siapa yang mendapati dalam dirinya 3 perkara, dia akan mendapatkan ketenangan batin yang merupakan perkara yang paling kita inginkan, perkara yang selalu kita upayakan. Bukankah kita ingin bahagia, kita ingin tenang, ingin tentram? Kita melakukan apapun sebenarnya ujung-ujungnya ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram. Padahal tidak semua perkara yang kita usahakan akan berujung kepada kebahagiaan dan ketenangan. Manusia berlomba-lomba mencari harta. Tujuan akhirnya apa? Supaya tenang, bahagia. Kalau banyak duit gak usah mikir, pingin apa-apa tinggal beli misalkan. Ini pikiran manusia. Mungkin orang ada yang mengejar popularitas, dengan populer, terkenal, dia akan mudah mendapatkan dunia ini, sehingga berujung ketenangan dan ketentraman batin. Semua yang dilakukan manusia tujuan akhirnya adalah kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Dan Rasulullah telah menyebutkan di dalam hadis, ada 3 perkara, siapa yang mendapati ketiganya dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan ketenangan batin. Beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Barang siapa yang dia mendapati 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, kebahagiaan dan ketentraman. Yang pertama, ini ada kaitannya dengan tema ini, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Siapa yang ingin merasakan ketenangan batin, maka hendaknya menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta selain keduanya. Karena secara manusiawi, secara jati diri manusia memiliki cinta, dan cintanya kepada banyak hal. Maka ketika dia bisa menempatkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya merupakan cinta yang tertinggi dibandingkan selain keduanya, maka satu perkara yang menjadi sebab merasakan manisnya iman dia miliki. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang mampu mencintai saudaranya sesama muslim, dan cintanya dasarnya motifnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 poin ini babnya tentang cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya ditempatkan pada ranking pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia bisa mencintai saudaranya dan motifnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain keduanya. Karena kalau cinta kepada saudaranya dengan motif-motif selain Allah, maka cinta tersebut tidak akan berlangsung lama. Kalau cintanya karena harta, seseorang mencintai saudaranya karena dia kaya, barangkali kalau kaya kecipratan rezeki, mungkin pikirannya begitu. Barangkali kalau kaya nanti banyak kemudahan didapatkan sehingga dia mau berteman karena dia kaya. Maka ketika kekayaannya sirna pula lah rasa cinta tersebut. Kalau seseorang berteman karena temannya seorang pejabat dengan harapan dapat fasilitas-fasilitas, maka ketika dia sudah tidak menjabat lagi, dia tidak memiliki cinta lagi. Maka hanya cinta kepada Allah, lalu mencintai seseorang karena Allah, itu adalah cinta yang selama-lamanya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa finnar. Ketika seseorang membenci kekufuran seperti bencinya kalau dirinya dilemparkan ke dalam api neraka,
maka dia akan merasakan manisnya iman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan manusia melakukan sesuatu adalah keinginan dan cinta. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa hati dan akal manusia itulah yang akan melakukan pemilahan, mana yang harus dicintai, mana yang tidak, mana yang dibenci, mana yang tidak. Kemudian juga hati dan akal manusia yang memberikan ranking siapa yang paling dahulu dicintai dan siapa berikutnya. Kalau ada di antara dua, maka hatinya yang akan memilih siapa di antara dua ini yang lebih dia cintai. Nah, kalau di antara dua ini ada sesuatu yang membahayakan dirinya, mana yang lebih ringan, dia akan pilih. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika pemiliknya bisa memanage dengan baik sehingga cintanya bisa sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain cinta bisa menjadi malapetaka yang berkepanjangan bahkan selama-lamanya ketika dia salah dalam memanage cintanya sehingga cintanya justru bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara dasar-dasar yang beliau sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya bila Allah berkenan memberikan umur dan kesempatan, kita akan membahas tentang bagaimana syaitan itu menjebak Bani Adam dengan dasar adanya cinta dalam diri Bani Adam tersebut. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga kita diberi anugerah cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama cinta kepadanya, cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.